Halo dengan Bang Review di sini. Oke, setelah waktu itu si Redmi Note 4 aku buat video unboxingnya. Sekarang waktunya aku ceritain pengalaman pakai smartphone keluaran resmi dari Xiaomi ini. Keunggulan paling kentara di smartphone ini adalah harganya yang termurah bila dibandingin dengan para kompetitor yang nawarin spek processing power yang mirip. Harga resminya cuma 2,4 juta aja, namun kayak gimana user experience-nya? Apakah beneran layak untuk dimiliki? Seperti yang pernah aku bilang, urusan desain body aku cukup puas. Warna hitam menurutku adalah warna paling matching bagi smartphone ini. Kemudian aksen chrome pada bagian belakang body dan tombol turut menambah karakter pada desain body Redmi Note 4. Sedikit keluhan paling bagian belakang body yang mostly metal ini gampang dekil. Habis itu tepat di lubang micro USB terkadang suka bunyi kriuk-kriuk ketika ditekan. Selebihnya fine-fine aja lah. Kemudian urusan letak tombol dan port cukup ergonomis. Bagian kanan ada tombol power sama volume, sisi sebaliknya ada tray hybrid dual SIM, micro sama nano, serta micro SD. Pada sisi atas ada lubang earphone, lubang mic, serta infrared yang bisa difungsiin sebagai remote TV dan lain-lain. Kemudian sisi bawah bodi ada port micro USB sama dua lubang speaker yang hanya hidup sebelah kanan aja. Sebelah kiri kayaknya buat mic ya, biar terlihat simetris maka dibuat desainnya kayak gitu. Dan untuk kualitas audio speakernya ya standar, nggak ada yang spesial. Halo dengan Bang Review di sini. Oke, kabar gembira. Terus pada bagian depan smartphone pastinya ada layar IPS 5,5 inch beresolusi FHD, ada kamera depan, LED notif, serta tombol-tombol kapasitif yang ngeluarin cahaya. Cahayanya nggak bakal kelihatan kalau di outdoor, tapi di indoor pasti kelihatan jelas. Dan terakhir bagian back body ada logo Mi. Entah kenapa logonya samar-samar, malu-malu gitu, kelihatan pudar ya. Habis itu ada kamera dengan dua LED flash dan fingerprint sensor yang support up to 5 sidik jari dengan kecepatan unlock yang cukup gesit. Lalu untuk user interface ya khas Xiaomi lah ya, pakai MIUI dengan tampilan yang kayak gitu. Urusan UI tentunya aku lebih ngandalin Nova Launcher di mana customisasi yang ditawarin jauh lebih keren. Kemudian untuk fitur-fitur bawaan MIUI 8.2 rasanya nggak perlu dibahas secara detail, udah pernah aku bahas di review si Redmi 4A. Dan untuk fitur lainnya tentunya ada double tap to wake serta one hand mode yang berguna banget untuk penggunaan satu tangan. Move on ke performa yang bisa dibilang performanya cukup gesit juga. Terutama untuk buka tutup apps pada kondisi recent apps sudah pada ditutupin, bisa dilihat ya aksinya. Terus untuk multitasking bisa dibilang so-so. Khusus untuk pindah-pindah antar app non-game terasa fine-fine aja, tapi ketika switching antar game, seringkali game yang ingin kita resume terkadang suka reload dari awal lagi. Padahal RAM-nya 3GB ya. Ya mungkin sepertinya ini adalah optimisasi yang dilakukan MIUI untuk dengan cepat nge-kill background app yang makan banyak sumber daya kayak aplikasi game contohnya, biar baterainya awet. Kalau aku pribadi sih lebih mentingin performa multitasking daripada keawetan baterai. Oh ya, untuk performa gaming oke juga. Aku coba main game berat macam Asphalt Extreme dapat berjalan cukup lancar pada settingan grafis dan resolusi tertinggi. Sedangkan untuk game Suicide Squad mampu dijalanin pada settingan grafis tertinggi namun dengan tingkat kelancaran yang sedikit kurang mantap. Untuk game ini aku saranin pakai settingan grafis medium guna mendapatkan kenyamanan yang maksimal ketika bermain. Habis itu aku obrolin layarnya si Redmi Note 4. Visibilitas layar terasa cukup enak ketika dipakai di outdoor apalagi di indoor. Auto brightness-nya mampu memberikan kecerahan layar yang pas, nggak bikin silau. Dan untuk proteksi layar nggak disebutin pakai apaan, namun begitu terasa sayang bila layarnya yang 2.5D ini dibalut screen guard macam tempered glass. Karena tingkat keseksiannya pasti berkurang. Kalau pedomanku sih layar lecet nggak apa-apa, yang terpenting tampilan smartphone tetap seksi. Lanjut ke kamera belakang yang bisa dibilang nothing special alias so-so. Kamera belakang cocoknya dipakai buat foto-foto outdoor kondisi banyak cahaya. Hasil jepretannya memberikan detail yang cukup, sedikit tajam, kadang suka underexpose, dan overall kualitasnya ya berbanding lurus sama harganya yang murah ini.
Kemudian untuk kamera depan aku saranin banget untuk selfie-selfie di mana terdapat cahaya yang banyak. Karena kalau selfie pada tempat dengan cahaya yang cuma dikit, maka hasilnya wajahmu nggak bakal kelihatan ganteng. Karena detailnya akan jauh berkurang, nggak tajam. Begitu pula noise yang sangat kelihatan. So bagi yang nggak demen selfie, smartphone ini cocok buat kamu. Kamera depannya si Redmi Note 4. Terakhir yaitu sektor baterai, di mana baterainya awet. Rata-rata screen on time yang aku dapetin di atas 7 jaman dengan battery life 1,5 harian. Dan pernah suatu ketika aku dapetin screen on time hingga 7 jaman dengan battery life 3 harian. Wow, dan ini dengan kondisi pemakaian yang rada jarang tentunya, tanpa ngegame ya. So untuk sektor baterai terbilang impresif, jos. Namun sayangnya baterai gede sebesar 4100 mAh ini nggak support fast charging. Jadi aku kudu nungguin baterainya full dari 10% ke 100% dalam waktu 3 jaman lebih. Ya mending tinggal tidur aja ya. So gimana dengan kesimpulannya? Mending Xiaomi. Apaan nih kok tiba-tiba ada suara-suara aneh dan merdu membahana ya? Ya intinya Xiaomi sukses menelurkan smartphone terbaru mereka secara resmi ke Indonesia. Redmi Note 4 merupakan smartphone dengan harga termurah di kelasnya yang nawarin spesifikasi processing power yang bisa dibilang nggak murahan. Untuk spek CPU, GPU, dan RAM sebenarnya terbilang mantap, namun menurutku pribadi seharusnya masih bisa diimprove lagi kemampuannya, khususnya di multitasking pada gaming. Kemudian sektor desain bodi, baterai, dan harga merupakan sektor yang terasa mengesankan bagiku. Dan smartphone ini terbilang recommended banget bagi kalian yang cari smartphone murah dengan desain bodi ciamik, baterai awet, serta spesifikasi processing power yang lumayan. Dan yang paling penting tentunya udah ada garansi resminya. Oke, Xiaomi ditunggu varian Xiaomi resmi lainnya, khususnya si Mi 6 ya. Jangan kelamaan biar para Mi fans nggak pada galau. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review dan follow Twitter sama Instagram @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.